Halo, selamat pagi Kota Bandung. Baik lagi dengan saya Arsan di channel Versa. Gila. Masih pagi udah dapat momen anjir. Di kesempatan kali ini gue pengen bahas tentang knalpot anjay. Bagian part penting anjir yang selalu diutamakan oleh banyak orang, khususnya para pengguna mesin-mesin khusus anjir. Kayak contoh misalnya di 1 silinder ada special engine kan untuk di grass track atau ya terabas-terabas gitu ya. Di 2 silinder jelas lah ya, ada V-twin, ada inline tuh 180 derajat dan lain-lainnya. Yang pengen gua bahas tuh ada 2 poin mungkin ya, kurang lebihnya. Yang pertama, fungsi sama efeknya dulu nih. Fungsi dan efek pengganti knalpot di luar dari standarnya ya, standar pabrikannya gitu. Mungkin kalau fungsi secara garis besarnya memaksimalkan power mesin kalian. Kita ambil yang simpel-simpelnya aja lah, biar mudah dicerna ya. Mungkin kalau efek, untuk efeknya ya, efek pergantian knalpot tuh memaksimalkan karakteristik mesin motor kalian. Mungkin kalau ada yang lebih detailnya lagi, bisa ditulis kolom komentar ya. Ini sesuai pengetahuan gua aja dah, biar kagak ngawur anjir. Sepengalaman gua, sepengetahuan gua, selama memakai knalpot aftermarket dan knalpot bobokan ya. Apa sih perbedaannya? Ini nih. Poin kedua ini yang gue pengen bahas ya. Sesuai pengalaman gue pakai knalpot bobokan dulu ya. Kita bahas bobokan dulu anjir. Knalpot bobokan sebenarnya nggak bisa dibilang knalpot original atau standarnya, yang diubah sistem dalamnya gitu kan, pembuangannya. Karena banyak juga knalpot yang dari pabrikan, misalnya knalpot aftermarket ya, knalpot aftermarket yang diubah dalamannya gitu, sistemnya lagi, banyak di custom lagi. Makanya knalpot bobokan tuh identiknya sama custom anjir. Custom dalamannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen bobok gitu ya, bobok knalpot ya, itu nggak melulu harus originalnya anjir. Aftermarket ini bisa anjir. Aftermarketnya mau ganti misalnya saringannya, tetap ke tukang bobok, kocak. Nggak bisa ke tukang bubut anjir. Kayak gitu. Kalau pengalaman gue pakai knalpot bobokan tuh, mungkin kalau untuk power gue nggak bisa jelasin lebih detail ya, atau signifikan aja. Soalnya untuk powernya itu sendiri, menurut gue pribadi sih nggak begitu ngaruh anjir. Nggak begitu ngaruh karena buset dah. Gak begitu ngaruh karena ini apa, yang diganti itu sistem pembuangan dalamnya doang. Bukan sistem si pipa dari depan anjir, melainkan dari belakangnya untuk bagian silinsernya doang.
Jadi sesuai pengalaman gua pakai knalpot bobokan tuh ya, yang diubah tuh sistem bagian silinsernya. Kagak sedikit juga ya anjir, yang mengganti bagian pipa depannya gitu biar maksimal katanya, biar cocok juga, entah biar nggak berebat dan lain-lainnya ya. Gak ngerti lagi gua ya, mungkin mereka punya perhitungannya sendiri. Setahu gua knalpot bobokan tuh kalau untuk fungsi yang gua nggak ngerti tadi ya, kalau untuk power gua nggak bisa definisiin lebih signifikan lagi ya, lebih detail gitu kalau untuk powernya. Cuman kalau untuk efeknya sama anjir, efek knalpot bobokan tuh sama, jadi berisik, jadi adem dan lain-lain gitu ya, tetap anjir. Secara harfiahnya kayak gitu anjir, memaksimalkan karakter suara mesin motor kalian gitu. Kalau misalnya bobok, mau gimana pun modelannya tetap kagak bisa bandingin sama knalpot yang aftermarket anjir, yang sudah dihitung matang-matang ya. Jadi kalau untuk knalpot bobokan tuh kalau misalnya nanyain power itu nggak bisa dinilai secara signifikan dan lain-lainnya, kagak. Soalnya kan kalau untuk bobokan itu sendiri knalpot yang disesuaikan oleh pabrikannya untuk emisi gas buangnya gitu kan, udah diperhitungkan anjir. Kenapa bisa beredar di jalanan gitu ya, sekalipun 4 silinder anjir, atau mesin-mesin besar lah ya khususnya. Mereka punya hitungannya sendiri. Kalau untuk pabrikan sendiri, makanya kenapa pipanya kecil gitu kan ya, terus lubang pembuangannya juga kecil. Itu mereka udah punya hitungan matangnya sendiri anjir. Nah kita bobok gitu kan ya, kita custom lagi untuk bagian si silencernya dengan inlet bervariasi lah. Ada yang 28, 32 mungkin ya, dan lain-lainnya. Dibuat seadem mungkin, seberisik mungkin, sesenyap mungkin. Dibuat senyap, dibuat adem, agem, dan lain-lain. Gak ngerti lagi gua ya. Cuman tetap kan kategorinya bobokan, kita udah manipulasi sistem standarnya anjir, dengan cara diubah menjadi saringan gitu kan, atau diubah lagi bagian pipanya, atau bahkan ada yang sampai dibuang katalisnya anjir, dengan alasan biar tarikannya enteng. Nah terus kalau misalnya silencernya plong anjir, silencernya plong ya, kita manipulasi jadi buat saringan gitu kan, free flow anjir, terus kita buang lagi katalisnya biar tarikannya enteng. Ngapain kita bobok gitu aja? Kenapa nggak tinggal buang katalisnya, beres kan, selesai gitu, tarikannya enteng. Berarti kan dengan kata lainnya dibobok juga ada embel-embel fungsinya gitu, dan efeknya udah jelas. Kalian lepas katalis aja udah jelas, tanpa harus ngebobok, katalis dilepas, suaranya udah pasti jadi berubah anjir. Poin-poin penting knalpot bobokan anjir, yang pasti udah jelas mah efeknya ya. Soalnya yang gue bilang tadi ya, kalau untuk power atau fungsinya tuh gue masih belum bisa jelasin secara detail anjir, karena perhitungannya kurang tepat ya anjir. Bobok knalpot bagian silinsernya doang tanpa mengganti bagian pipa depan, itu sama aja bohong anjir. Tapi kalau misalnya untuk efeknya lu dapat dengan bising-bisingnya, adem-ademnya gitu kan, agem dan senyap-senyapnya dan lain-lain lah. Pengalaman gua pakai knalpot bobokan tuh emang enak sih sebenarnya. Dari suara dapat anjir, efeknya dapat, suara mesin keluar anjir. Kalian bisa bandingin lah, Matic kalau dibobok gimana suaranya sih. Kebanyakan kan Matic 110 sampai dengan 160 cc ya, yang dibobok tuh kan. Itu suara yang dikeluarkan anjir, pasti sesuai dengan karakter mesinnya. Mau lu dibuat adem, agem, ngebas, cempreng, bising gitu kan, tetap lu nggak bisa anjir dibuat biar kayak 2 silinder gitu kan, 3 silinder, 4 silinder, nggak bisa anjir. Beda mau dari idle atau tarikan atas bawah, tengah, kiri kanan kagak bisa anjir. Soalnya gini, misalnya lu bobok lu bobok knalpot CBR 2,5 ya, yang RR tuh kan, 2 silinder. Itu suara knalpot bobokan lu sama persis aja kalau si motornya diganti pakai knalpot aftermarket. Cuman bedanya desibel yang dikeluarkan atau tingkat kebisingannya tuh beda anjir. Mau mesin apapun, kalau misalnya knalpotnya dibobok, itu pasti yang keluar sesuai karakter suara mesinnya anjir, begitu. Karena gua nggak bisa bilang untuk bagian fungsi atau powernya tuh nambah gitu kan, nggak anjir, karena itu udah jelas perhitungan dari pabrikan. Soalnya kalau misalnya knalpot aftermarket itu punya perhitungannya sendiri anjir, apalagi motor yang udah disesuaikan ya dengan part aftermarketnya. Contohnya misalnya gini, Akrapovic khusus Ducati gitu kan, atau Akrapovic khusus si
H2 gitu kan, itu pasti mereka nyediain full system atau slip on anjir. Sedangkan untuk cc di bawah 300 cc itu lu susah anjir cari untuk yang full system gitu. Cari full system atau misalnya slip on susah kalau di Indonesia ya, entah kalau di luar. Makanya kebanyakannya hanya beberapa motor dengan full systemnya anjir, yang bener-bener maksudnya kategorinya tuh ini apa, untuk memaksimalkan powernya ya. Misalnya gitu ya, di Yamaha tuh, Yamaha MT-15 itu udah jelas ada Sakura slash ya, udah keluar tuh anjir, part aftermarketnya dari pabrikannya langsung. Oke, untuk bobokan ya, selama gua pakai bobokan tuh sebenarnya aman-aman aja anjir. Selama gua pakai knalpot bobokan tuh aman-aman aja. Minusnya knalpot bobokan tuh jelas anjir, dari warna cat ya, warna cat kita harus sering-sering repaint anjir kalau pakai knalpot bobokan gitu. Kalau misalnya secara garis besar knalpot bobokan sama aftermarket tuh sama aja sebenarnya. Kalau untuk efek suaranya ya, memaksimalkan karakteristik suara mesin motor kalian. Kita bahas aftermarket anjir. Knalpot aftermarket udah jelas anjir. Lu ngincer bisingnya dapat, ngincer powernya dapat gitu kan. Mau berapapun silinder lu ya, motornya anjir, dapat, serba dapat itu. Cuman knalpot aftermarket itu sendiri kan dikhususkan di tracknya ya. Track atau sirkuit anjir. Jelas knalpot racing ya, dikhususkan untuk track ya, sirkuit, entah itu drag dan lain-lain. Knalpot aftermarket anjir, yang kita sering jumpai di jalan tuh, gua konteksnya bukan yang abal-abal, yang KW-KW anjir. Karena itu udah jelas mereka cuman pengen ngincer efeknya doang, tanpa fungsinya. Knalpot aftermarket yang kita sering jumpai di jalanan, itu jelas anjir. Menurut kalian ya, dilihat dari sistemnya di Indonesia anjir, kalian yang nilai dah. Bising-bisingan nggak boleh. Tapi kalau kebut-kebutan atau lu pacu di atas 30-40, itu aman-aman aja. Kagak langsung kena tilang, kagak langsung dikejar gitu kan. Mungkin plus minus juga ya sama sistemnya di luar negeri, yang pakai speed limiter masih bisa kebut-kebutan kalau nggak ada petugas di situ sekitarnya ya. Dan kalau untuk suaranya pun di luar negeri sama ya. Cuman enaknya di luar negeri tuh mereka pakai alat desibel knalpotnya anjir. Mau sekalipun kalian ganti knalpot kalian dengan aftermarket, selama nggak melebihi kapasitas desibel yang ditentukan, itu aman-aman aja anjir. Kita bahas tentang knalpot aftermarket ini simple anjir. Fungsinya untuk power, efeknya untuk suara, dan looks ya jelas anjir. Diambil simpelnya kayak gitu anjir. Cuman kan tahu sendiri ya, di sini masih rancu anjir. Aturannya kayak gimana nggak jelas. Nah, depan gua tuh ada tuh NMAX apa X-Max tuh. Kalau jelas ya kelihatan tuh anjir. Knalpotnya ala-ala Karpovic. Shocknya Ohlin gila. Dia pakai DB killer anjir. Tuh, se-DB killernya itu masih tetap anjir. Bassnya masih ada. Jadi gue simpulin kalau untuk knalpot aftermarket dan bobokan, perbedaannya udah jelas. Bobokan nggak bisa dapat powernya ya, maksudnya bukan nggak bisa dapat maksimal, nggak signifikan kayak perhitungannya aftermarket gitu anjir. Kalau untuk aftermarket sendiri ya jelas ya, cuman keduanya sama-sama masuk kategori racing aja, bising ya. Kalau di sini anjir. Jadi kalau kita lihat di jalanan itu masih enak knalpot racing ya, yang konteksnya motornya nggak dipakai untuk harian, daily use ya. Karena kalau untuk Sabtu dan Minggu atau weekend itu masih aman anjir, masih aman-aman aja. Lu pakai masih aman anjir. Tapi kalau untuk bobokan ya lu pakai daily use, oke-okean sih ya. Oke-okean anjir. Ya mungkin vlognya sampai di sini dulu ya guys. Thank you yang udah nonton, like, comment, subscribe juga. Dan jangan lupa kata Kang Parman juga ya, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video update dari kita ya. Oke, saya Hasan dari channel Person, pamit dulu diri guys. Thank you.